rekomendasinya, kita ngeliat sih sebenarnya ketidakpastian ini masih bakal tinggi di September, makanya kita bilang sideways kecenderungannya melemah. Kemarin kita portonya bagus teman-teman, kita naiknya 9,8% month on month di Agustus. Padahal ISG naiknya cuma 4,6% ya. Kita tuh lumayan ketolong banyak dari NCKL, laporan keuangan bagus kemarin. Sama Toba ya, kita kemarin kan ada rekomendasi Toba di awal bulan. Ini ada potensi spillover dana anggaran dan antara ya buat yang proyek waste to energy. Cuman buat bulan September kita rekomendasinya pertama BCA. Ini non government, jadi saya suka lebih clean karena laporan keuangannya juga bagus dibandingin yang lain kan kemarin masih negatif ya. Company-nya kuat, liquidity-nya kuat, valuasi juga masih masuk akal. Antam juga menurut kita masih ada upside-nya, teman-teman. Kita ngeliat di third quarter growth-nya masih bisa muncul. Dari sisi volume, dari sisi cost structure makin bagus juga. Harga juga masih bisa positif. Karena kan harga emas juga trennya juga lagi positif. MDKA oke. Pani menarik ya. Pani ini saya lihat nih kombinasi, walaupun mungkin saya nggak terlalu favor ke properti dan mungkin ya teman-teman ingat saya mungkin nggak terlalu favor ke Pani ya. Cuman ini tipikalnya kan kalau kita monthly ini dia lebih tactical sih ya. Jadi lebih tactical. Saya ngeliat sih sebenarnya ada dengan adanya rencana private placement dan rights issue ini positif ya. Karena ini sebenarnya mereka udah ready. Mereka punya ibaratnya tuh inventorinya tuh udah ready. Jadi kan mereka typical bisnisnya ambil yang lahan-lahannya dari yang group related, either acquisition cost-nya tuh pasti akan murah gitu ya. Jadi mereka bisa ambil 3 juta per meter, 4 juta per meter. Nanti mereka jualnya di 30 juta gitu. Jadi inventorinya udah jelas gitu ya. Udah ada barangnya sebenarnya. Makanya kenapa saya positif ya. Beda sama tipikal private placement sama rights issue, mereka belum tahu nih dananya buat apa. Jadi masih ngeraba-raba. Cuman kalau Pani, historical mereka punya private placement dan rights issue itu dilakukannya kan selalu sama. Akuisisi lahan yang murah, mereka bisa jual lebih mahal. Jadi positif ya. BRMS saya lebih heavy juga ke gold juga. Ini saya ngeliat juga trennya harusnya masih bisa positif, apalagi uncertainty-nya lagi tinggi. Astra saya eh, ambil proxy buat penurunan suku bunga. Instead properti, saya kayaknya lebih heavy ke otomotifnya ini. Karena dia kayaknya harga kan juga lebih murah. So Astra ya, Astra juga valuasinya juga masih masuk akal. Growth-nya juga so far kemarin juga bagus. Ada Astra Agro Lestarinya juga positif. Sama SSMS ya, ini saya ambil proxy buat ke CPO-nya. Karena ini company-nya clean ya, company-nya clean. Dia muda juga, terus mereka punya sertifikasi RSPO-nya juga hampir 100%, jadi ini positif ya. Nah ini sedikit